Hai semuanya, balik lagi di konten gue. Dan karena kebetulan gue lagi nggak ada kerjaan gitu dan cukup banyak, gue ngeliat cukup banyak yang terjadi di Indonesia ya, khususnya minggu ini, di mana ini adalah minggu penutup di bulan Juli gitu. Dan ada beberapa kejadian yang menurut gue cukup unik sih, di mana gue nggak nyangka ya, yang nanti akan gue bahas ya satu persatu. Dan pertama itu gue pengen ngomongin mengenai Citayam. Ini kan bisa dibilang sebuah fenomena ya, dimana kayak gue nggak tahu ya bahasa atau istilah dari sisi modelingnya kayak gimana gitu. Catwalk ya kalau nggak salah sih. Karena ya emang gue anaknya fashion banget ya. Secara kalau kalian ngikutin channel gue, pakaian gue itu aja. Jadi ya menurut gue ini jarang sih. Karena dengan kasusnya yang ada di Haki kemarin gitu. Dan gue gak bisa ngomong banyak karena emang gue gak ngikutin gitu. Karena gue gak tertarik dengan berita-berita yang yang gak menarik buat gue gitu. Simpelnya sih gitu sih. Cuma ya sempat sempat bisa dibilang cukup heboh ya untuk Indonesia. Dan ya gue nggak tahu sih ini bakal berjalan berapa lama gitu. Dibilang positif ya, ya iya sih. Kayaknya mungkin terhitung suatu hal yang positif kali ya untuk Indonesia. Selanjutnya ini gue cukup kaget sih karena ini gue baru tahu beritanya di tanggal 30 Juli pagi, di mana ada blokir terhadap beberapa situs yang menurut gue cukup apa ya, cukup ada satu yang suka gue pakai sih. Dan situs-situs itu ada Yahoo, ada PayPal, Epic Games. Ini salah satu yang suka gue kunjungi ya karena tiap Jumat suka ngasih game gratis. Terus ada Steam, ini yang menurut gue punya impact besar dengan gue karena gue suka banget main Dota dan udah cukup sering lah gitu, hampir tiap minggu sih udah pasti main ya. Kecuali ada masalah dengan laptop gue. Ada Origin juga, ini EA versi PC. Dan ada Sender.com ya, cuma gue gak tahu ini apaan. Cuma yang menurut gue yang cukup besar itu ada di Yahoo, PayPal, dan Steam sih. Gue rasa karena Steam ini menyangkut Dota dan CSGO, dimana ya user di Indonesia itu banyak banget gitu, terutama dari sisi Dota ya, karena ada turnamen dan mereka perlu latihan segala macam gitu. Karena gue cukup suka nontonin turnamen Dota sih, karena menurut gue seru aja gitu ngelihat pro player Dota untuk bertanding gitu. Karena ya menarik sih kalau lu pernah nontonin atau kalau lu main Dota, lu akan ngerti maksud gue sih. Terus ya gue gak tau ini bakal kayak gimana akhirnya gitu. Cuma gue berharap bisa terselesaikan dengan cepat sih. Karena gue rasa PayPal juga banyak ya yang make, karena itu berhubungan dengan uang. Dan ya di saat-saat seperti ini ya mungkin sangat diperlukan ya. Cuma ya we'll see sih bakal seperti apa nantinya. Terus gue ngeliat karena minggu kemarin itu ada Comic Con dan banyak reveal beberapa action figure ya. Gue mau ngebahas action figure aja karena kalau dari sisi film tuh cukup banyak ya. Ada Marvel, Fast Five, dan
Marvel dengan Phase 5-nya, dan ada sedikit gambaran mengenai Phase 6. Terus ada DC juga dengan ini itunya gitu, dan ya cukup banyak lah kalau dari sisi film ya. Sandman juga itu yang Sandman yang versi Netflix, inget gue dari Netflix ya itu ya. Ya itu cukup menarik juga. Cuma gue pengen ngebahas mengenai action figure sih, dimana yang menurut gue menarik itu ada di SHF-nya Spider-Man versinya Tobey Maguire, karena salah satu action figure yang udah lama nggak di renew sih, dan sekarang baru dibuat versi baru atau di update dari yang versi Toy Biz kemarin. Dan ya cukup banyak sih, ada Hot Toys dia ngainin juga, terus ada Marvel Legends yang 3-pack-nya, dan menurut gue yang cukup menarik itu ada di sisi SHF-nya Tobey Maguire gitu, dimana ya dari sisi head sculpt-nya menurut gue itu udah, gue kaget sih, karena itu menurut gue bagus banget, gue gak nyangka akan sebagus itu sih. Terus ada Mafex-nya The Batman-nya Pattinson, itu juga cukup oke. Cuma kalau Mafex gue kurang tahu sih, karena gue belum pernah ngeliat ya, dan katanya banyak delay dan segala macam, jadi ya mungkin akan gue skip. Terus Hot Toys Robocop yang ketiga dengan jetpack-nya itu juga menurut gue, ini kan ya versi keduanya gitu. Mereka sempat pernah bikin ya untuk yang Robocop 3 sebelumnya, cuma udah lama banget, dan ini ya kelihatan menarik. Cuma gue sendiri nunggu Hot Toys Robocop dengan versi clean ya. Mungkin di versi Robocop 2 kali ya, dengan HS-nya si Murphy gitu, atau si Peter Weller. Terus ada Iron Man Mark 3 juga yang versi 2.0. Itu yang menurut gue juga cukup, kalau gue punya uang aja gue pengen banget sih itu ngambil. Sayangnya ini Hot Toys yang Robocop dan si Mark 3 ini ya cukup mahal sih. Kalau gue ada budget sih gue pengen banget gitu ngambil, cuma ya kelihatannya tidak memungkinkan. Gue nggak pengen beli sesuatu yang overspend ya jadinya, karena ya gue nggak tahu kedepannya mungkin gue akan butuh untuk hal ini dan itu. Dan terakhir gue pengen ngomongin salah satu film yang akan rilis di dekat-dekat ini, yaitu Pengabdi Setan kedua. Ini ATS-nya udah dibuka kemarin Jumat, dan gue masih belum bisa nentuin ya mau nonton di tayang hari pertamanya atau enggak gitu, karena ya masih bingung aja sih. Gue masih belum bisa nentuin ya mau nonton di IMAX atau di versi biasa. Cuma gue rasa nonton di versi biasa juga cukup oke sih, selama nontonnya tuh rame-rame gitu. Karena ini kan kalau nonton horor di bioskop menurut gue itu jadi punya experience yang menarik sih kalau buat gue ya gitu. Lu bisa ngeliatin reaksi penonton lainnya gitu yang ada di dalam studio itu gitu. Dan gue juga nunggu meme-nya, karena di Pengabdi Setan yang pertama itu banyak meme yang menurut gue lucu-lucu banget. Bahkan gue pernah ngeliat kemarin tuh ada yang ngebuat skin untuk Nintendo Switch gitu dengan gambarnya Pengabdi Setan yang pertama. So itu aja sih. Ini udah hampir mau 10 menit. Thank you buat yang udah mendengarkan. It's me, Pat, signing off.